Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari mengambil waktu sejenak dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam edisi yang ke-7. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, segala puji syukur bagimu. Terima kasih Engkau telah menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu hingga pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan yang menolong, membuka akal dan pemikiran kami untuk dapat memahami, bahkan juga menyambut firman Tuhan pada saat ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan tolong kami untuk hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja, pasal yang pertama, ayat 28 hingga ayat yang ke-49. Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab, "Panggillah Batsheba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di hadapannya. Raja kemudian bersumpah dengan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan aku dari segala kesesakan, pada hari ini akan kulaksanakan sumpah yang pernah kuucapkan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Salomo, anakmu, akan menjadi raja sesudah aku. Dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Lalu Batsheba berlutut dan sujud kepada raja dengan muka sampai ke tanah sambil berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Raja Daud berkata lagi, "Panggillah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada." Mereka pun masuk menghadap raja. Kata raja kepada mereka, "Bawalah para pegawai kerajaanku, naikkan Salomo anakku ke atas bagal betina milikku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu harus meniup sangkakala dan berseru, 'Hidup Raja Salomo!' Sesudah itu kamu harus berjalan pulang mengiringi dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus menjadi raja menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi pemimpin atas Israel dan Yehuda." Benaya bin Yoyada menjawab raja, "Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Kiranya ia membuat tahta Salomo lebih agung daripada tahta Tuanku Raja Daud." Lalu pergilah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada bersama orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Sadok mengambil tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah dan mengurapi Salomo. Kemudian mereka meniup sangkakala dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo!" Seluruh rakyat lalu mengiringinya sambil meniup seruling dan bersorak-sorai dengan gembira sampai bumi seakan-akan terbelah oleh suara mereka. Hal itu terdengar oleh Adonia dan semua undangan yang ada bersama dia,
ketika mereka baru selesai makan. Mendengar bunyi sangkakala itu, Yoab berkata, "Mengapa ada suara gaduh di kota?" Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan, anak Imam Abiatar. Lalu Adonia berkata, "Masuklah, sebab engkau seorang kesatria, dan tentu engkau membawa kabar baik." Tetapi jawab Yonatan kepada Adonia, "Tidak, Tuhan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja." Imam Sadok, Nabi Yonatan, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti telah diutus raja menyertai Salomo. Mereka menaikkan dia ke atas bagal betina raja. Imam Sadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon menjadi raja. Lalu dari sana mereka pulang dengan bersorak-sorai, sehingga kota menjadi gaduh. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Lagi pula pegawai-pegawai raja telah datang mengucapkan selamat kepada Tuhan kita Raja Daud dengan berkata, "Kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih termasyur daripada namamu, dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu." Raja pun sujud menyembah di atas tempat tidurnya dan berkata demikian, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang pada hari ini telah memberi seorang penerus duduk di atas tahtaku, dan aku sendiri masih boleh menyaksikannya." Semua undangan Adonia menjadi panik, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya sendiri. Amin. Tema perenungan kita, politik atas nama Tuhan. Politik situru sanganna uang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan sangat penting dalam mengambil keputusan, terutama dalam situasi genting. Hikmat Daud sebagai raja yang diurapi Tuhan kembali ditunjukkan ketika menghadapi suksesi kekuasaan, di mana ia harus mewariskan tahta kekuasaan sebagai raja Israel. Adonia, seorang anak Daud, mengangkat dirinya menjadi raja dengan mengandalkan kekuatan kereta-kereta dan tentara berkuda serta 50 pasukan yang berlari di depannya. Ia memenuhi kualifikasi bukan hanya karena dia anak Daud, tetapi juga karena gagah dan perawakannya yang baik. Tetapi dalam hikmat, Daud malah mengangkat Salomo, bukan Adonia. Jika kita memperhatikan cara Daud menangani suksesi ini, sangat jelas bahwa Daud hanya bersandar pada Tuhan. Ia memenuhi sumpahnya kepada Batsheba yang dulu diucapkan demi Tuhan Allah Israel, bahwa Salomo anak Batsheba yang akan menggantikannya menjadi raja. Itu jelas dalam ayat 29 hingga 30 bacaan kita. Selama itu, jika Adonia mengangkat dirinya menjadi raja dengan mempertontonkan kekuatan tentara, Daud justru memerintahkan pengangkatan Salomo dilakukan oleh Imam Sadok dan Nabi Nathan. Nabi dan imam adalah representasi kehadiran Allah dalam suksesi ini.
sebagaimana dulu Daud juga diurapi oleh Nabi Samuel. Hal ini sejalan dengan konsep pemerintahan Allah yang telah ditetapkan Tuhan sejak Israel menjadi kerajaan. Dengan demikian, Daud memahami suksesi tahtanya sebagai pekerjaan Allah. Nah, mungkin kita sering berhadapan dengan situasi politik yang tidak menentu. Renungan atas firman Tuhan ini kiranya menjadi penyejuk di tengah kegersangan dan pendangkalan pemahaman atas politik yang sedang melanda kita dalam bentuk politik transaksional, perebutan kekuasaan, dan jabatan yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Engkau memberikan kami waktu yang indah untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan sendiri akan terus menolong kami, membimbing dan memberikan kami hikmat, bahkan kekuatan untuk hidup dalam firman Tuhan, seperti yang kami dengar pada saat ini. Kami butuh Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu. Tolong kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan mingguan kita. Selamat menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.